Dengarkan serial Kaidah-Kaidah Kehidupan dalam Al-Quran yang diambil dari kitab Qawaid Quraniyah karya Asy-Syaikh Dr. Umar Al-Muqbil bersama Ustaz Nur Fajri Ramadan. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah lanjutan pembahasan kitab Qawaid Quraniyah 50 kaidah kehidupan dari Al-Quran, yang mana kita sudah sampai di kaidah yang nomor 20 dari buku yang ditulis oleh Asy-Syaikh Umar Al-Muqbil hafizahullah ta'ala ini, di mana kaidah yang ke-20 berbunyi wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim, dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak akan ada orang yang mampu memuliakan dia. Kaidah yang luar biasa, prinsip hidup yang memang mendasari setiap gerak-gerik seorang yang beriman. Dan kaidah ini sendiri bersumber dari penggalan ayat di surat Al-Hajj, surat yang ke-22 di ayat yang ke-18. Bahkan juga disinggung dengan sedikit perbedaan kata pada surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-97, dan surat Al-Kahfi surat yang ke-18 ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman lengkapnya di surat Al-Hajj surat yang ke-22 ayat yang ke-18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah engkau, wahai Nabi yang mulia, melihat bahwasanya bersujud kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, beserta juga dalam itu matahari, bulan, bintang gemintang, gunung, pepohonan, dan seluruh makhluk-makhluk hidup dari kalangan hewan dan banyak dari manusia. Tetapi banyak juga dari manusia yang justru akan memperoleh azab. Dan barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada orang yang mampu memuliakan dia. Sungguh Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Kaidah ini Masya Allah seharusnya menjadikan kita benar-benar terus berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan manusia. Berusaha untuk menjadikan kemuliaan sejati adalah kemuliaan di sisi Allah, bukan kemuliaan menurut pandangan manusia belaka. Karena betapapun mulianya kedudukan seseorang di mata manusia, tetapi jika dia hina di mata Allah Subhanahu wa taala, Allah hinakan dia, maka sesungguhnya kemuliaan dia di mata manusia adalah kemuliaan yang semu, bahkan mungkin akan segera sirna tidak lama lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala miliknya lah semua keagungan dan kemuliaan. Dia berhak memberikan kemuliaan tersebut kepada siapapun yang dia kehendaki. Maka barang siapa yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang sebenarnya paling mulia.
Sekalipun mungkin sekilas, sekali lagi sekilas saja, dalam pandangan picik sebagian orang, dalam benak yang sempit sebagian pihak, dalam akal yang pendek dari sebagian person, dia bukan orang yang mulia. Tetapi cepat atau lambat, bahkan besar kemungkinan di dunia sebelum pastinya di akhirat, akan terlihat jelas dialah orang yang mulia. Dan hal yang sebaliknya pun terjadi pada orang yang mungkin menurut pandangan manusia mulia tetapi sejatinya sangat hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afiyah. Para pendengar yang dimati Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini kaidah yang benar-benar tepat sekali berada di ayat ke-18 tadi, bagaimana kita melihat seluruh makhluk sealam semesta semuanya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena merendahkan diri kepada zat yang maha mulia adalah kemuliaan. Karena menjadi abdi, menjadi hamba dan melayani serta menuruti perintah Tuhan yang maha mulia bukan sebuah kerendahan. Sebaliknya ia adalah puncak keagungan. Tetapi siapa yang sombong mencongkakkan dirinya di hadapan Tuhan yang maha agung tersebut, justru dialah yang sedang menjerumuskan dirinya ke jurang kehinaan. Wa man yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Dan barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada orang yang mampu memuliakan dia. Dan sebagaimana Anda bisa perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man yuhinillah. Wa man yuhinillah. Setelah menyebutkan orang-orang yang Allah azab karena tidak mau menjadi hamba-hamba sejati bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia hamba karena dia makhluk ciptaannya, hamba karena dia tidak mampu melakukan apapun tanpa bantuan Allah. Ya, dia hamba karena segala sesuatu yang dia kerjakan tentu saja sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mau menjadi hamba Allah sejati. Tidak mau menghambakan dirinya padahal dia sejatinya memang sudah hamba. Tetapi tidak mau menghambakan dirinya, maka dia berhak untuk dihinakan, memperoleh kehinaan yang sejati di dunia dan di akhirat, dan Allah hinakan dengan azab. Kembali ke ayat, jadi Allah menyebutkan azab ini sebagai bentuk kehinaan. Wa man yuhinillah, Allah tidak mengatakan, kata Syekh, wa man yu'adzibillah. Mengapa demikian? Karena sejatinya azab jika dibandingkan dengan kehinaan ini masih belum seberapa. Jadi azab hanya bagian kecil dari kehinaan, tapi kehinaan jauh lebih umum daripada azab. Barangkali mungkin bahkan ada orang yang disiksa di dunia tetapi dia mulia, tidak terhinakan dengan siksaan tersebut. Contohnya misalnya para pejuang dahulu, pejuang bangsa kita melawan para penjajah, ketika mereka ditangkap maka mereka disiksa, diazab oleh para penjajah. Tetapi apakah hal tersebut kemudian menjadikan mereka orang-orang yang hina? Tidak. Justru semakin mulia namanya, semakin tinggi kedudukannya. Tetapi ada orang-orang yang belum diazab saja sudah terhinakan. Karenanya Allah menggunakan kata-kata wa man yuhinillah. Kemudian juga Allah menggunakan kata-kata mukrim. Yang mukrim tentu saja bentuk ta'diyah dari karuma. Karuma ini fi'il yang lazim dan muta'addinya dengan tambahan hamzah di depannya, akrama yukrimu. Jadi dari karuma yakrumu menjadi akrama yukrimu, memuliakan. Dan masdar dari karuma adalah al-karom, adalah karoman. Karuma yakrumu karoman. Dan kata Syekh, sebagaimana beliau kutip dari Majmu'atul Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di mana
Al-karam ini adalah lafzun jami'un lil mahasini wal mahamid. Kemuliaan adalah sebuah kata yang mencakup banyak sisi kebaikan dan keterpujian. Tidak hanya sekadar memperoleh sesuatu, tetapi jauh lebih tinggi dan sempurna daripada itu. Karenanya al-karam ini merupakan bentuk tertinggi dari kebaikan dan kemudahan. Seluruh manusia di dunia misalnya ini mencari kemuliaan, mencari al-karam. Bahkan demi mencapai al-karam ini, sebagian besar mereka mengorbankan harta. Yang berarti banyaknya harta ini dibandingkan dengan tingginya kemuliaan masih lebih disukai oleh kebanyakan orang tingginya kemuliaan. Buktinya harta dikorbankan demi itu. Bahkan ada orang yang rela membayar mahal untuk memperbanyak follower di medsos misalnya. Itu bukti bahwasanya harta ini sekedar diperoleh oleh seseorang, ini belum tentu memuaskan keinginan dia. Tidak pula tingginya jabatan. Tingginya jabatan tidak pula tinggi jabatan, karena banyak yang jabatannya tinggi justru malah namanya kemudian keruh. Namanya kemudian image-nya menjadi buruk. Yang kemudian dia berusaha sekuat tenaga agar mengembalikan nama baiknya, mengembalikan kemuliaannya, padahal dia masih memegang jabatan tersebut. Berarti tinggi jabatan masih belum merupakan puncak kebahagiaan seseorang. Demikian juga dengan ketampanan atau baiknya paras dan seterusnya. Ini seringkali jika memang tidak berbanding lurus dengan kemuliaan, maka sang pemilik nikmat tersebut juga seringkali dilanda kemudian kesedihan. Tetapi kalau sudah sampai al-karam, maka Ibnu Qutaibah sendiri, salah seorang ulama besar di abad yang ketiga, mengatakan bahwasannya dia ini benar-benar puncak kebahagiaan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala gunakan kata al-karam, kemuliaan ini, ketika mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Lagi-lagi Allah gunakan kata akramakum, kemuliaan. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menjelaskan dalam Ad-Da' wad-Dawa bahwasanya di antara bentuk penerapan kaidah ini adalah jangan sampai seorang hamba ini kemudian menerjang kemusyrikan, melakukan perbuatan musyrik sehingga kemudian jatuhlah dia ke dalam kehinaan yang nyata dunia dan di akhirat. Orang yang berbuat kemusyrikan di dunia saja sudah hina, dipandang melakukan hal yang tidak logis. Bagaimana mungkin berharap pada benda-benda yang lemah, pada sesama makhluk yang sama-sama membutuhkan. Begitu juga kehinaan karena dosa. Jangan sampai seorang hamba kemudian menjerumuskan dirinya ke dalam lembah kehinaan dengan menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengan yang dia tanpa sadar malah menjadi hina dina, bukannya menjadi mulia. Karenanya sebuah kemustahilan jika Anda berharap kemuliaan, tetapi cara yang Anda tempuh adalah dengan melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena al-mukrim, yang memuliakan sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang mampu membuat kita mulia melainkan Allah. Lah kalau kita membuat Allah murka, kita malah melakukan hal-hal yang Allah larang dengan harapan setelahnya menjadi mulia. Semisal Anda kemudian tidak mengindahkan perintah untuk menutup aurat hanya karena harapan kemudian menjadi populer, maka ini adalah sebuah tipuan yang dahsyat dari setan. Bagaimana mungkin Anda bisa mulia sementara Anda melakukan perbuatan yang menjadikan Anda hina di mata Allah? Manusia, mampukah mereka membuat Anda mulia
Di saat yang sama Allah sedang menghinakan Anda. Mampukah manusia kemudian menang dari Allah? Tidak mampu. Karena selalu kita mengingat bahwasanya dosa ini adalah sebab kehinaan. Kehinaan bagi pribadi, kehinaan bagi komunitas, bangsa, kehinaan bagi umat. Jika seandainya kemudian larangan Allah diterjang dan tidak ada yang mampu membuat kita mulia melainkan Allah. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Karenanya tepat sekali apa yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun azanallahu bil Islam fa idza btaghaina al-izzata fi ghairihi adzalna Allah. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Hafidz Ibnu Katsir mengisahkan bahwasanya Umar bin Khattab mengatakan kita adalah orang-orang yang Allah muliakan dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan selain dari Islam, Allah akan hinakan kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang kemudian tertipu dengan kemuliaan-kemuliaan yang semu tetapi malah sebenarnya itu adalah kehinaan yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersedia di YouTube, Spotify, dan TikTok Yayasan Bisa.